الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعاز جنده هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى الحمد لله الذي جعلنا عيد الفطر والأضحى أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكر فقد ضل ضلالا بعيدا وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يحيى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا ممن اتبعوا بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di saat yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna dan arti yang sebenarnya, yakni berusaha untuk meningkatkan ketakwaan, menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa itu adalah ibadah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini
kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama akibat pandemi COVID-19 yang memabah di berbagai penjuru dunia, jemaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jemaah dari tertularnya virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jemaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Hanya warga Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperbolehkan. Itu pun dengan peraturan dan syarat-syarat yang ketat dan termasuk harganya pun mahal. Bagi calon jamaah haji tahun 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam cara dan usaha untuk melunasi ongkos naik haji, namun giliran saatnya keberangkatan harus mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang kita ambil dari keputusan ini, diantaranya adalah hikmah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Anfal ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jemaah salat Idul Adha hadakumullah. Para jemaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan melempar jumroh. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insya Allah kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemakburan haji kelak. Amin. Allahumma amin. Hikmah kedua adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termaktub di dalam Quran surat Ali Imran ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dengan ditundanya haji tahun ini, calon jamaah haji harus yakin dan pasrah kepada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah akan takdir Allah nanti, seperti mayat yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang di dalam beribadah. Jamaah sholat Idul Adha hadakumullah. Ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencarian. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat hak orang lain.
Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus berbagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa mampu untuk menghitungnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab, yakni qoriba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya adalah dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Jamaah sholat Idul Adha hadakumullah. Dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, dan yang tak kalah penting adalah berdoa, ikhtiar, dan tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iran ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thala bi malaikatihi bi qudsihi. وقال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيك ورسولك وملائكة المقربين وارض لهم عن الخلفاء الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصرنا من نصر الدين واحفظ من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والزنا والبأساء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا الإندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على ما يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.